Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita awali ngaji kita dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan dunia, utamanya urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana wa jami'i ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ighfir lahum dunubahum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken iki makalah yang ke 16. Nah, kemarin diceritakan ketika Syekh Hasan Al-Basri, beliau seorang tabi'in, beliau muridnya Sayyidina Ali dan juga putranya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau waktu berjalan-jalan dengan seorang pemuda yang ahli ibadah, lewat dokter, melewati seorang dokter, banyak pasiennya, baik tua muda, ini semua minta resep obat kepada beliau, kepada dokter ini. Kemudian pemuda yang ahli ibadah ini tanya, ikut antri juga, minta resep obat. Tapi yang ditanya obatnya berbeda. Wahai tabib, Pak dokter, apakah Anda punya obat yang bisa menghilangkan dosa-dosa? Ini pertanyaannya ini yang aneh. Apakah Anda bisa punya obat resep yang bisa menghapus, menghilangkan dosa-dosa dan menyembuhkan penyakit hati? Kemudian dokternya ya menjawab, karena beliau dokternya hati juga. Beliau seorang sufi juga. Beliau menjawab, ya saya punya resepnya, kemudian tolong berikan kepada kami. Kemudian tabib itu, dokter itu memerintahkan kepada pemuda ini, khud uruqa syajaratil faqri, ini mengulangi sekilas. Dah kamu ambil, cari nanti akar dari pohon kefakiran, maksudnya fakir kemarin, kemudian apa? Tawadu, cari ini akar dari kefakiran, kemiskinan. Kemudian tawadu, rendah hati. Kemudian yang berikutnya yaitu taubat dan ridho. 4 hal ini.
Masih 4 nih. Pertama apa? Fakir. Jadikan kefakiran itu penghapus dosa. Kemudian tawadu, rendah diri itu menyembuhkan penyakit hati supaya tidak tinggi hati. Tidak sombong, karena sombong itu berarti hatinya sakit. Kemudian taubat. Taubat itu menghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari suatu dosa itu ya sudah seperti orang tidak berdosa. Kemudian ridho. Ini kayaknya kemarin sampai situ. Ridho itu apa? Ini kuwonten napa kalimat paling atas napa? Qalan Nabi at-taibu minadz-dzambi leres. Nah, bawahnya nih kata Syekh Samun. Imam Nawawi menjelaskan ar-ridho sururul qalbi bimurril qodoi. Ridho itu adalah gembira, hati gembira dengan pahitnya takdir. Bimurril qodoi, ketika diberi keputusan oleh Allah, baik yang menyenangkan atau yang susah, itu hatinya ini senang. Kenapa? Karena yang memberikan ini adalah Allah. Ya, jadi ini menurut Imam Nawawi ridho itu apa? Sururul qalbi bimurril qodoi. Hati ini merasa senang dengan meskipun dengan ketetapan Allah yang pahit. Nah ini sulit. Ya misalnya ada orang, ini nggak tahu ini adanya di drakor saja mungkin ya, drama. Ada orang itu mencintai seseorang dari kekasihnya. Kemudian suatu saat ulang tahun dia menerima hadiah. Ketika tanya hadiahnya, pokoknya apapun yang diberikan, tidak peduli harganya jelek atau baik, tapi yang memberi adalah kekasihnya, maka itu senang. Disimpan itu hadiah. Nah, ketentuan hidup kita itu yang memberikan Allah lah. Makanya kemudian kalau kita benar itu cinta kepada Allah, pasti kita akan ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah, menerima dengan ridho. Nah kita ini kan ridho kalau takdirnya itu yang menyenangkan, yang baik. Rezeki ini lancar, awake sehat kan itu. SKB keturutan. Tapi ketika diberi ujian, encoke kumat, untune cekot-cekot, waduh, itu sudah menghujat Allah. Apa dosa, kurang apa saya ini, ibadah sudah, ini kan. Jadi kurang apa? Ya kurangnya sini, kurang ridho. Nah, jadi kurangnya jelas nih, kurang ridho. Sedangkan Al-Muhasibi beliau berkata, wa qala Al-Muhasibi, beliau seorang ulama tasawuf juga, ahli hikmah. Jadi yang dikutip oleh Imam Nawawi di sini adalah pendapatnya para ulama hikmah, yaitu para atibbaul qulub, ulama dokter-dokternya hati. Ar-ridho sukunul qalbi. Jadi definisinya berbeda. Ridho itu adalah ketenangan hati. Tahta majaril ahkami, di bawah berjalannya atau berlakunya hukum-hukum Allah. Nah, ridho itu adalah hatinya tenang ketika menjalankan hukum-hukumnya Allah. Nah, ini beberapa definisi ulama yang mungkin berbeda. Sementara
Imam Syekh Ruwaim ini berkata berbeda, mendefinisikan ridho apa? Ar-ridho istiqbalul ahkami bil farahi. Ridho itu adalah menerima hukum-hukum Allah dengan sukacita, ya tadi dengan senang. Apapun ketika kita harus bangun saat enak-enak tidur, senang. Bangun dengan senang, tidak mengeluh. Ya ini enak-enak turu ngantuk-ngantuk ya kongkon sholat misalnya. Kau wis adzan, jadi lagi enak-enak tidur karena melekan. Iki adzan nggak ditunda dhisik. Ndak, ridho, senang. Nah ini kalau kita sudah ada seperti berarti ridho, tidak lagi mengeluhkan dengan kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita, berarti makomin jenazah ridho. Nah kita lanjutkan. Jadi dari 4 hal tadi itu, nopo, kefakiran, kemudian tawadu, kemudian taubah dan ridho. Nah ini sudah ada 2 obat untuk menghapus dosa dan juga bahan-bahan untuk menyembuhkan penyakit hati. Washakhu biminjaril qanaati. Kemudian lumatkan atau tumbuk, lembutkan, lunakkan. Biminjaril qanaati. Semua bahan tadi, gabungan dari kemiskinan, tawadu, taubat, itu kemudian dilembutkan dengan alu qanaah, dideplok. Karena ini dokter menjelaskannya gitu. Kemudian masukkan waja'alhu fi kidrit tuko. Kemudian masukkan semua tadi bahan ke dalam kuali takwa. Jadi masukkan dalam hati kita, dalam diri kita, diwadahi semua, digodok lah nanti. Jadi bahan-bahan kalau bikin obat dulu kan tradisional kan direbus, semua bahan masukkan dan jatuh direbus. Lah terkait dengan qanaah, di situ kan 4 hal tadi itu kemudian dimasukkan, dilembutkan, ditumbuk lah dengan dideplok dengan qanaah, alu qanaah. Qanaah ini apa? Qanaah itu neriman ing pandum, ridho bima qasamallah. Jadi qanaah itu ada bagian dari ridho terhadap apa yang sudah menjadi bagian yang diberikan oleh Allah. Dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, ya alhamdulillah, tidak mengeluh, neriman. Kemudian deplokan tadi dimasukkan ke dalam kuali takwa, diwadai dengan ketakwaan, taat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Qanaah di sini sebagian ulama, qala ba'duhum, sebagian ulama mendefinisikan al-qanaatu tarkut tasawufi ilal mafqudi wal istighna'u bil maujudi. Qanaah yaitu meninggalkan keinginan terhadap hal yang tidak ada, yang enggak ada dari cari-cari, dan merasa cukup dengan yang ada. Nah, ini. Kalau definisi yang umum qanaah itu ridho bima qasamahullahu, ridho dengan bagian yang sudah ditentukan Allah. Nah, itu. Tapi sebagian ulama mendefinisikan ini, qanaah itu meninggalkan keinginan terhadap yang enggak ada.
yang jauh, nggak muluk-muluk lah itu ridho. Dan merasa cukup dengan yang sudah ada. Ini berarti kalau kita ini masih berangan-angan, berandai-andai yang belum ada menurut ulama ini. Kemudian yang ada ini masih kurang, berarti belum qanaah. Kemudian waqala Abu Sulaiman Ad-Darani. Jadi ini beberapa definisi para ulama. Al-qanaatu minar ridho. Qanaah posisinya dari sifat ridho itu adalah bimanzilatil wara' minaz zuhdi. Bagaikan atau seperti kedudukan sifat wara' dari zuhud. Nah, ini nopo nih. Jadi ini dalam bidang akhlak tasawuf ini pembahasannya warok niku atau wirai itu yaitu menjauhi hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram, yang syubhat, yang enggak jelas saja dijauhi, apalagi yang haram. Itu warok, menjaga diri dari hal-hal yang belum jelas, remang-remang. Ini mirip-mirip halal, mirip-mirip haram, apalagi yang haram. Nah kalau orang kok senengannya nyerempet yang haram, nah ini berarti belum wirai. Nah zuhud itu mengambil dunia ini cukupnya untuk kekuatan, untuk bekal ibadah kepada Allah. Lebih dari kecukupannya ini dianggap ini sudah tomak ini. Dalam versinya orang yang zahid ya. Zuhud itu tidak tergila-gila kepada duniawi. Ini beberapa definisi tentang apa? Sifat qanaah. Nah, sebagian ini ulama lagi mengatakan ini at-taqwa mujanabatun ma yubaiduka anillah. Jadi ini mendefinisikan takwa. Takwa itu menjauhi apa yang menyebabkan kamu jauh dari Allah. Nah, kalau biasa takwa itu definisi yang umum nopo? Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Ada ulama yang berbeda mendefinisikan, yaitu Syekh Abu Abdillah Ar-Rawzayadi, Ar-Rawzabadi. Beliau mendefinisikan at-taqwa mujanabatu ma yubaiduka anillah. Takwa itu adalah menjauhi apa saja yang bisa menjauhkan kamu dari Allah. Apa saja, mungkinnya kesibukan terhadap dunia sampai kita semakin jauh kepada Allah. Asik dengan aktivitas duniawi sampai kita ini lalai untuk mendekat kepada Allah lah ini. Kemudian Ibnu Atha juga mendefinisikan takwa itu punya dua bagian. Littaqwa dhahirun wa batinun. Takwa itu ada dua bagian. Ada bagian dohir luar, ada bagian batin dalam. Ada sampulnya, ada isinya gitu lah. Fadhahiruhu muhafadzatul hududi. Bagian luarnya takwa, orang ini sudah dianggap takwa yang terlihat dari dohirnya, tampak bagian luar, yaitu muhafadzatul hudud, menjaga batasan-batasan hukum Allah. Oh ini dilarang, ditinggalkan, ini perintah, dijalankan. Ini baru luar.
Lah bagian dalamnya apa? Wa batinuhu an-niyatu wal ikhlasu. Nah, menjauhi larangan, menjalankan perintah tadi harus disertai niat yang murni, ikhlas. Kalau kita sudah melaksanakan itu dan ikhlas, berarti kita sudah takwa. Tapi kalau hanya semangatnya tapi niatnya di dalam hati belum ikhlas, lah ini hanya sampulnya. Ini beberapa definisi ulama tentang takwa tadi. Jadi intinya tadi, ini ada yang kurang slide ini kemudian muncul. Dari bahan-bahan tadi dimasukkan ke dalam kuali qanaah, kemudian wasubba alaihi ma'ul hayati. Setelah dimasukkan kuali, kemudian berupa ketakwaan dan dia, kemudian tuangkan air malu. Nah, jadi istilahnya air berupa rasa malu, tuangkan ke dalamnya air malu berupa rasa malu. Jadi haya, punya rasa malu ketika berbuat maksiat kepada Allah, ini termasuk bagian bahan-bahan menyembuhkan penyakit hati. Karena kalau orang sudah hilang malunya, ini berarti hatinya ini sudah kronis, ini penyakit hatinya. Waghlihi binaril mahabbati, kemudian didihkan, digodok sampai mendidih, binaril mahabbati, dengan api cinta. Nah, cinta kepada Allah tentunya ya. Jadi kobarkan api cinta kepada Allah. Waj'alhu fi qadhis syukri, dan jadikanlah itu yang sudah diramu tadi, digodok, tuangkan ke dalam wadah atau cawan syukur. Jadi wadahi dengan gelas berupa rasa syukur. Nah, ini sudah siap disajikan, sudah obat sudah siap diminum. Nah, ini resep menyembuhkan dosa-dosa dan penyakit hati, versinya Taubib tadi ya, pada masa Syekh Hasan Al-Basri. Jadi beliau memberikan resep berarti 10 obat untuk menghapus dosa dan obat penyembuh hati tadi. Di antaranya wanopo fakir. Kalau kita kemudian dengan kefakiran itu sabar, maka itu menghapus dosa. Kemudian tawadu, rendah hati, itu menyembuhkan penyakit hati. Qanaah, kemudian ridho, takwa, taubat, ini semua hal-hal yang bisa bahan-bahan untuk menghapus dosa dan menyembuhkan hati. Syukur itu bagian adanya hati. Kita bersyukur itu kan munculnya dari hati. Jadi kalau tidak bersyukur berarti tidak ridho tadi, bagian-bagian yang ada di dalam hati kita. Malu ini juga hati. Kalau tidak punya rasa malu berarti ini hubungannya dengan hati. Orang berbuat dosa sekarang, maksiat, itu dipublikasikan. Wah, ini sudah hilang malunya. Ini penyakit hatinya sudah kronis ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, ini mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang hatinya ini sehat. Karena selalu bersyukur, selalu ridho, qanaah, rendah hati, tidak sombong. Dan kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan bertaubat,
Setiap saat kita melakukan kesalahan apapun segera beristighfar. Dengan istighfar kita itu bagian dari taubat kita setiap saat. Mudah-mudahan ketika kita menghadap kepada Allah, kita benar-benar dalam keadaan hatinya bersih. Karena yang dipanggil nanti gitu kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hati yang tenang. Karena ada irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang disambut oleh para malaikat, persilakan masuk surga Allah yang sudah bersih, hatinya bersih, sehat, dosa-dosanya bersih. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.